Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menanti nasib proyek Stadion Matoangin. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulsel telah berkonsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Jakarta terkait nasib Stadion Matoangin. Pak Jabal menuturkan, sesuai aturan, bila tender ulang gagal, maka harus konsultasi ke LKPP. Konsultasi ini untuk memastikan prosedur yang akan ditempuh setelah 2 kali tender berujung kegagalan akibat tak ada pemenang sesuai persyaratan. Pak Jabal menjelaskan, konsultasi ke LKPP ini sebagai mekanisme lanjutan tender proyek Stadion Matoangin. Misalnya, bila diminta untuk menunjukkan langsung, maka prosedurnya bagaimana, kemudian penunjukan perusahaan bagaimana sistemnya. Telah diberitakan sebelumnya bahwa Pemprov menjamin proyek pembangunan Stadion Matoangin tetap akan berlanjut karena menjadi prioritas Gubernur Sulsel Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Proyek ini sudah 2 kali gagal tender karena tak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan. Pak Arwin mengungkapkan, proses akan tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi proyek ini menjadi salah satu dari 10 prioritas yang diajukan Pemprov Sulsel kepada Bappenas saat pertemuan di Manado pada hari Senin tanggal 21 Maret lalu. Seperti diketahui, tender ulang Stadion Matoangin gagal. Ada 3 perusahaan yang bersaing mengajukan penawaran tender ulang proyek Stadion Matoangin gugur karena tidak memenuhi syarat seperti hasil evaluasi di LFCE Sulsel. Jika merujuk ke aturan dan sisa waktu pengerjaan, pemenang tender bakal ditentukan dengan penunjukan langsung karena tender ulang gagal. Sebenarnya, akhir tahun lalu, proyek pembangunan Stadion Matoangin sudah dilelang, namun gagal tender karena tak ada peserta memenuhi kualifikasi. Sehingga awal 2022 kembali dilakukan tender ulang, namun gagal kembali. Kepala Bagian Pengadaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Sulsel Bapak Mansur Yahya menuturkan, 3 perusahaan penyedia yang lolos prakualifikasi antara lain PT Duta Mas Indah, PT Usaha Subur Sejahtera, dan PT Citra Prasasti Konsorindo dinyatakan gagal karena tidak memenuhi persyaratan yang telah dilakukan evaluasi penawaran. Pak Mansur menambahkan, pengerjaan proyek ini akan tetap dilanjutkan. Pihaknya akan mengembalikan hasil tender ulang ini ke Dispora Sulsel selaku pengguna anggaran untuk meminta masukan atau konsultasi ke LKPP. Ini setelah masa sanggah selama 5 hari selesai. Diketahui untuk anggaran pembangunan Stadion Matoangin ini di tahap 1 mencapai 66 miliar rupiah dan diharapkan bisa dikerjakan tahun ini. Dan tahap selanjutnya akan dikerjakan di tahun selanjutnya dengan total keseluruhan anggaran mencapai 300 miliar rupiah dengan kapasitas stadion mencapai 20.000 penonton dan diharapkan sudah memenuhi standar internasional. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Matoangin ini cepat terlaksana, amin. Mengingat di Sulsel belum ada satupun stadion yang bertaraf internasional atau sesuai dengan standar AFC maupun FIFA. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.